alhamdulillah di pelosok ini Islam terang benderang berkat beliau Ustadz kita Ustadz Tarigan, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang Faris. Bang Faris sehat ya? Lelah dan tampan seperti biasa. Seger banget tuh mukanya. Alhamdulillah. Bang Faris ini kantong aslinya. Di kamera Ustadz Tarigan Segap. Ini filter ya, ini filter. Filter. Udah aktif filternya. Oh iya, asli berarti asli. Nah, Ikhwan, kita sedang di sini gitu karena memang salah satu program API ini Ustadz, kita akan sowan silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang identik atau sama perjuangannya seperti kita, yaitu menangkal arus deras pemurtadan yang alhamdulillah bisa kita counter, lalu membuat umat muslim sadar mengenai pentingnya ilmu perbandingan agama supaya ketika datang sel-sel agama lain gitu, muslim-muslim yang awam bisa mempunyai ilmu dasar untuk mengkonternya. Nah, ini Ustadz Tarigan sendiri membuat pesantren di daerah mana? Ini tepatnya di Kampung Cimangir, Gunung Sindur, Jawa Barat, Bogor maksudnya ya. Kita pilih di sini karena memang sengaja kita ingin membangun tempat anti pemurtadan di daerah pelosok. Sebab misionaris itu datangnya ke pelosok-pelosok, mereka mengirimkan bantuan sembako. Kemudian perlahan-lahan ketika masyarakat muslimnya mendapatkan sembako, bantuan-bantuan, nah kemudian nanti mereka pelan-pelan akan ditarik kepada agama Kristen sesuai dengan visi mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu amanat agung mereka. Jadi kita dakwahnya ke pelosok. Mungkin kalau dakwah di kota kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa, Bang Kores. Kalau API di sini, mohon maaf di sini ala kadarnya. Di sini dakwah yang nyata dan sejati itu di pedalaman seperti ini. Masya Allah. Berarti di daerah sini itu sudah pernah. Oh iya, kan di sini ada beberapa gereja. Oh, ada gereja juga. Ada tetangga kita nih gereja. Oh. Nah kemudian kita nggak tahu nih di mana jemaat-jemaatnya datang. Nah itu dia. Masyarakat mayoritas Islam. Ya anggapan saya bisa jadi itu adalah dari luar, jemaat Kristen dari luar. Ya kita nggak tahu transit apa yang ada di situ. Tetapi ala kulihal apapun yang mereka ingin rencanakan tentang kampung ini, kita ada di sini untuk membela agama Allah. Masya Allah, Akbar, mantap. Jadi itu ikhwannya alasan dan lokasi mengenai pesantren kenapa di sini oleh Ustadz Tarigan gitu. Nah terus berarti sudah berapa lama ini pesantrennya? Alhamdulillah ini 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. 4 tahun. Dan di sini selain dari pesantren tahfiz, anak-anak santrinya belajar gratis. Lalu mu'alaf center, kalau ada mu'alaf kita akan bina, ataupun anak dari keluarga mu'alaf kita bina di sini. Sholatnya, ibadahnya segala macam gratis. Dan di sini juga sudah berjalan 4 tahun pusat pembinaan masyarakat muslim di perkampungan ini. Ya, seperti nanti sore ini ada kita kajian pembinaan. Jadi masyarakat muslim di sini mereka nanti belajar Al-Quran, belajar sholat, belajar kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, Riyadhus Shalihin dipelajari di sini ya. Keren. Terus udah berapa santri dan bagaimana antusiasme? Terus warga sangat antusias karena semenjak ada pesantren ini, alhamdulillah yang dulunya di kampung ini satu masjid hanya kurban 1 sapi, dengan ada pesantren ini alhamdulillah kita setiap tahun juga menyumbang sapi kurban. Tahun ini 3 sapi kurban. Masya Allah. Alhamdulillah. Happy. 8 ekor kambing. Keren. 8 ekor kambing. 8 ekor kambing, 3 sapi kurban. Alhamdulillah masyarakat dapat kurang lebih sekilo lebih masing-masing ya. Masing-masing alhamdulillah dengan adanya pesantrennya atas izin Allah kemudian kebaikan jamaah. Jadi antusiasme jamaah masyarakat muslim sangat luar biasa. Dan di sini santri ada 15, beberapa keluarga mu'alaf dan ada satu ini Alvin Marto. Insyaallah akan kita kuliahkan. Ini santri kita juga akan kita kuliahkan. Kores umur berapa? 19. Oh Masya Allah. Ini akan kita kuliahkan di UMJ tahun ini. UNJ. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, pendidikan agama Islam. Insyaallah nanti jadi pelanjut dakwah saya. Amin. Ini Alvin Marpau, marganya nggak main-main bang. Ini Batak Toba asli. Marpau, Batak Toba asli. Oh pernah bukan Islam? Keluarganya. Waktu lahir apa? Islam.
Oh berarti orang tua yang mualaf. Kakeknya mualaf. Alhamdulillah. Mantap. Jadi ini kita kuliahkan dan kelak nanti setelah selesai kuliah kita minta dia harus dakwah ke Toba sana. Toba, balik lagi ke Toba. Boleh ke Toba untuk berdakwah. Masya Allah. Udah pernah lihat Toba? Dulu pernah. Toba. Pas kecil. Oh nggak sah itu nanti pas kecil. Iya. Kecil lupa soalnya. Udah, Alvin ke sana dulu. Alvin. Mantap. Baktiin Bang dia. Ya, bawa. Terus selama di sini nih, selama di sini kan dengan misi yang dibawakan yang tadi kita bahas di awal, pernah udah sempat terjadi kontak belum dengan pihak Manola. Nah, itu dia. Kalau kontak Udah, secara nggak ada, personal, ya kan? Ya, itu belum pernah. Tapi kalau kemudian peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu hampir mundur dari dunia dakwah itu pernah terjadi, yaitu asrama pesantren kita sempat mengalami sabotase kebakaran. Wallahu alam apa penyebabnya, tetapi yang sudah ketika kami panggilkan ahli listrik itu sabotase. 2 ahli listrik kami panggil, bukan korslet tapi sabotase. Jawabannya sama ya? Sabotase. Nah, qadarullah waktu itu kami semua lagi haflatul Quran keluar dari pesantren. Oh gitu. Di sini waktu itu kan nggak ada CCTV. Ketika haflatul Quran kami telepon Ustaz, segera pulang. Itu ditelepon Ibu RT, asrama antum kebakaran, segera pulang. Itu kita up ke YouTube, di take down oleh YouTube. Dibungkam suara kita ya? Iya, di take down oleh YouTube. Kemudian alhamdulillah sekarang ini diangkat oleh Ngaji Cerdas peristiwa kebakaran itu. Tapi kemudian kayaknya ini yang sebelahnya Ustadz itu bukan atau beda lagi? Beda lagi. Saya mengalami 2 peristiwa kebakaran Bang Kores. Asrama, kemudian setahun lebih rumah mertua saya di Sumatera Utara. Iya. Jadi mengalami itu Masya Allah. Cobaan ya. Ya, 2 kali saya mengalami peristiwa kebakaran. Dua-duanya bukan korslet. Ya, doakan semoga dakwah kita ini tetap istiqomah. Amin. Iya, dan muslim ketika kena musibah itu Allah dari Nabi menjamin bahwa itu adalah penghapus dosa kita. Alhamdulillahnya di sini. Ustaz, gimana respon tanggapan masyarakat di sekitar sini dengan adanya pesantren antum? Iya, mereka sangat senang sekali. Nah, tadi seperti kita bilang, dulu di sini kan sebelum pesantren ada, kurban hanya 1 sapi untuk seluruh masyarakat di sini. Iya. Sehingga mereka itu harus pergi ke kota-kota untuk dapatkan voucher kurban, kupon kurban. Mencar-mencar ya? Iya, mencar-mencar untuk dapatnya. Sampai ada dari misionaris membagikan daging seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya pesantren kita di sini sudah 4 tahun kita kurban terus. Alhamdulillah. Tidak pernah di bawah 2 sapi. Minimal 2 sapi, dan alhamdulillah tahun ini berkah 3 sapi dan 8 ekor kambing. Alhamdulillah. Insya Allah tahun berikutnya target 5 sapi. Alhamdulillah, amin. Amin. Insya Allah nanti kita koordinasi Amin. dengan API. Masya Allah, kita kurban di sini. Alhamdulillah. Iya, Dengan API. Nanti kita pulang apinya, API Julius gitu. Ya. Jadi sapi dari Julius albino dia ntar. Albino. Australia ya? Halal kan ya walaupun albino itu Itulah halal. halal. Bismillah. Aman Jul. Yang penting jangan babi ngepet. Namanya aja udah paham. Ya, terus Ustaz, tadi kan kalau soal pelajaran itu dia pelajarannya yang benar-benar dasar Islamnya ya, Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab. Itu Riyadhus Shalihin untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, terus untuk kalau ilmu yang ditanamkan kepada santri-santri tentang penangkalan pemutaran udah ada belum itu kurikulumnya atau SKS? Ya, mereka lebih kepada penghafalan Quran. Jadi santri di sini lebih kepada penghafalan Quran. Kemudian ya sesekali saya memberikan materi kristologi. Nah, ya itunya. Tapi kemudian itu mereka akan ada jenjang untuk dai atau dakwahnya itu setelah mereka selesai dari sini. Termasuk tadi Alvin. Itu memang kita pilih. Nah, termasuk Alvin ini sekarang kemana-mana ikut dengan saya untuk mengambil materi-materi tentang kristologi itu secara langsung, melihat secara langsung di lapangan. Berarti masih kalau penghafalan Quran. Masih penghafalan mereka Quran. Fokus penghafalan Quran. Target kita mereka menjadi santri yang bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Termasuk dari keluarga mu'alafnya harus bisa. Masya Allah. Karena ya bagaimana mungkin santri-santri dari keluarga mu'alaf atau mu'alaf itu sendiri ketika diminta berdakwah ya lebih banyak berbicara tentang Bible, jangan sampai seperti itu. Kita berharap mereka harus lebih banyak tentang Qurannya. Sedangkan tentang Bible-nya itu adalah pelengkap, mengcounter. Tapi harus lebih banyak tentang Al-Qurannya.
harus baca Qurannya bagus, hafalannya juga bagus, makhrajnya juga harus bagus. Nah itu harapan kita. Iya, berarti di 6 tahun ke depan itu Iya. dasar-dasar Islamnya diperkuat dulu. Bener ini bener Terutama banget. hafalan Quran. Tapi untuk perbandingan lintas agamanya itu udah masuk juga, tapi masih ekstra, Iya, belum benar. diregulirkan. Benar sekali. Keren. Jadi memang pesantren binaan beliau Ustadz Tarigan nih, Ikhwan, mengenai ilmu-ilmu pengajarannya itu udah tertata lah dalam jangka panjangnya. Contoh yang sudah akan mendengar itu adik kita yang tadi diperkenalkan, dan insya Allah kedepannya akan menyusul. Nah ini yang kuliah ini berarti angkatan pertama. Angkatan pertama. Masya Allah. Jadi Dalam 4 pesantren tahun ya. 4 tahun. Ini angkatan pertama dan itu kebanggaan tersendiri bagi kami. Mengapa satu yang dikuliahkan? Yang pertama tentu kami punya pertimbangan sendiri. Bagaimana tingkat pemahaman mereka, tingkat kecerdasan, dan ya semangat mereka. Selebihnya kita pulangkan ke kampung mereka masing-masing. Banyak yang di NTT dan di NTB. NTT ya? Iya, NTT NTB. Kita pulangkan. Yang bertahan di sini untuk kuliah itu yang kita pilih. Tahun ini 1 setelah 4 tahun pesantren berdiri, dan kita biayai full cover beasiswa dari kita. Alhamdulillah jamaah bantu. Alhamdulillah. Udah ada berapa santri kira-kira? 15 santri yang kuliah baru tahun ini 1. Oh, Selama pesantren ini berdiri 4 tahun. iya. Ini sebagai bukti bagaimana kesungguhan kita mengkader SDM dakwah. Ya kita jangan sampai kalah dengan Yayasan Kristen. Pendeta Yusuf Roni, mereka fasilitasi pendidikannya jadi pendeta. Masa? Oh iya, Iya. pendeta Yusuf Roni, kan itu murtadin. Siapa itu? Udah lama tuh, udah tua. Iya. Belum masuk penjara. Belum lahir. Aku kan Iya. lahir 2023. Oh, Masya Allah. Bang Korea. Nah, jadi pendeta Yusuf Roni itu mereka fasilitasi pendidikannya sampai jadi pendeta. Nah, yang paling Bang Kores pasti kenal lah kan, namanya tahu, ya Saifuddin Ibrahim. Mereka fasilitasi pendidikannya sampai akhir kemudian ya difasilitasi buat buku, bagaimana menjadi Semua itu kalau saya purin ingat banget dah. Cover semuanya. Rumah, mobil, Nah, dapat istri juga. lalu Menang banyak dia. ada namanya kemarin tuh Murtadin dari Aceh. Pendi. Dedi Saputra. Dedi. Itu yang kemarin baru ditangkap kan? Iya. Difasilitasi dia buat gereja. Iya. Difasilitasi dia untuk menjadi misionaris. iPhone Pro Max-nya Itu pakai kebalik dia lagi. 2. Kebalik dia. Coba Murtadin difasilitasi oleh mereka karena mereka memahami pentingnya mengkader SDM Murtadin. Nah, sekarang kita umat Islam dengan mu'alaf harusnya lebih semangat dari mereka. Oke. Karena mu'alaf inilah potensi-potensi dakwah yang luar biasa. Karena mereka memahami 2 kitab sekali. Iya. Quran tentu kita bantu mereka menjadi penghafal Quran, Bible. Mereka memahami itu. Jadi kita jangan sampai kalah dengan yayasan Kristen yang memfasilitasi Betul Murtadin. banget, kawan. Jadi dukung pesantren Ustadz Tarigan. Apa namanya, Ustadz? Pesantren Tahfiz dan Pembinaan Mu'alaf Divisi Nasional Anti Pemurtadan Gunung Sindur. Masya Allah. Panjang banget. Masya Allah. Gimana, Jul? Nama anti pemurtadan yang keren. Kenapa memilih nama itu? Oh iya. Jadi saya terinspirasi dari lembaga yang lebih tua dari Divisi Nasional Anti Ini badannya Pemurtadan. gede jadi nggak masuk di frame. Oh iya. Kami terinspirasi dari lembaga yang lebih tua dari Divisi Nasional Anti Pemurtadan, yaitu KNAP, Komite Nasional Anti Pemurtadan. Oh, itu under Ustadz Abdul Rilanu ya? Iya, Masya Allah. dengan juga ada Ustadz Bernard Abdul Jabbar di situ. Nah, kami terinspirasi dari situ, makanya ada KNAP, ada Divisi Nasional Anti Pemurtadan. Kenapa ada anti pemurtadan? Karena fokus dakwah kita tidak hanya pembinaan mu'alaf, tapi bagaimana kemudian umat Islam di perkampungan itu kuat iman Islamnya, istiqomah akidah Islamnya, jangan sampai murah. Betul. Gitu. Yang pernah ditangani case-nya itu. Oke. Ada yang menarik nggak? Salah satunya adalah tanah ini dulu hampir dibeli oleh non-muslim. Ya kan kalau diberi non muslim untuk bangun rumah kan nggak ada salah. Oh, enggak. Salah. Untuk 1000 meter untuk apa mereka bangun rumah? Nah, kita tidak tahu mereka mau bangun apa. Gudang. Nah, ini hampir mau dibeli non-muslim, kita tidak tahu mereka mau beli apa, mau bangun apa. Masyarakat sempat nggak sepakat. Nah, akhirnya sampailah ke kita, alhamdulillah dengan perjuangan luar biasa, dengan mediasi dengan pemilik tanah, kita batalkan penjualan itu. Nah, sekarang tanah ini kita beli, Oke. kita lunaskan, kita bangun pusat pembinaan mu'alaf di sini dan anti pemurtadan. Mantap.
mantap. Ya, karena kalau kita lihat di media sosial ya, Ustadz Paregan ini kan memang fokusnya itu lebih ke arah melawan Iya. pemurtadan. Yang kedua, hampir saya lupa. Itu kita ada dokumentasinya, tapi tidak kita expose. Kita menyelamatkan seorang wanita muslimah yang dihamili, kemudian dibawa ke Tanah Karo, sudah dijadikan Kristen. Lalu Oh, mirip nih. sampai di Tanah Karo, orang tuanya di Jakarta Barat telepon kami, Ustadz, tolong ini anak perempuan saya. Kami Islam dari lahir, anak perempuan saya pacaran dengan non Muslim, dengan Kristen kita bilang. Lalu dibawa ke Karo, sudah hamil. Sekarang dia ingin minta kembali ke saya, ingin minta kembali ke Islam, karena di sana dia tuh mengalami ketidakadilan, segala macam ketidakadilan. Yang pertama ya KDRT. tidak KDRT, tidak sampai KDRT, tetapi ternyata Kristen itu tidak seindah yang dia bayangkan. Akhirnya kita telepon relawan dai kita di Tanah Karo, datang temuin keluarga si laki-laki yang Kristen. Si laki-laki Kristen ini melihat kami langsung lari. Alhamdulillah kami bisa ambil ini anak perempuan, lalu kami bawa ke rumah sakit untuk cek kandungannya karena dia merasakan sakit di kandungannya itu. Belum lahir artinya? Belum. Termasuk orang tua si perempuan ini pun terbang ke sana langsung ke Karo. Masya Allah. Kami dampingi sampai ke kampung si keluarga Kristen itu. Ya, mereka nggak berani sama kita karena kan kita datang rame-rame. Daerah mana namanya? Waktu itu di daerah Kabanjahe, Oh, iya. di Karo sana. Akhirnya kita keluarkan dulu dari kampung itu anak perempuan itu. Lalu si laki-laki datang ke rumah sakit. Ya. Mau jemput si perempuan, kita tidak kasih. Karena ini si perempuan sudah memperpisah dengan Anda. Karena merasakan ya ternyata di Kristen itu tidak seindah yang dibayangkan. Tapi Dia mau di cerai. negara udah resmi. Nikah resmi Secara Kristen. secara Kristen. Tapi kan kemudian karena kita ramai, mereka nggak berani frontal dengan kita. Terakhir informasinya cerai. Pada tangan cerai, kita bawa kembali ke Jakarta. Si perempuan yang sudah murtad itu kita kembalikan ke Islam. Syahadat langsung ditaruh. Berarti berakhir selamat ya, Berakhir selamat. dari alhamdulillah. Syahadat ditaruh langsung kita bawa ke Jakarta. Tapi posisinya jadi nggak punya ayah dong anaknya kalau lahir. Ya tidak masalah, yang penting jangan murtad. Masalah nanti dia kemudian lahir, insya Allah akan hadirkan jodoh yang terbaik, Banyak ayah ayah yang mau. terbaik. Yang penting akidahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak murtad, tidak Kristen, tidak kafir. Ini Kalau ayahnya Akang Satria misalnya. Bismillah Bismillah. kita pertemukan. Nanti kita pertemukan Akang Ikhwan. Tapi satu Ya. permintaan dia, kalau bisa jangan poligami. Ya memang harus istri pertama. Dia nggak mampu poligami, tenang Wakti. Nggak mampu poligami dia, aman. kenapa nggak mampu? Ya takut misalnya. Jadi mirip kayak Ustaz. Iya. Jadi api itu tahun lalu, tahun lalu apa 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. Nanda 2 Ya, tahun. 2 tahun lalu. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lalu ya. Jadi ada perempuan sama mamanya minta tolong nih. Oke. Mamanya di Tangerang, terus si perempuan ini pacaran, hamil, dibawa ke Samosir. Bawa ke Samosir, Samosi sama kamu beda? Beda. Danau Toba itu Toba itu kabupaten tadi. Oh. Terus di Samosir, dia tuh udah menikah secara Kristen, Oke. udah punya anak sampai 2, tapi orangnya kayak linglung kalau telepon. Linglung itu kayak saya pertama ketemu saya pikir ODGJ ini. Kosong. Kosong, Kena mental. Kena mental ya. Kena mental Di itu situ trauma itu. Ya disuruh makan Dipaksa. B1, Dipaksa. ya B2. Padahal dia nggak mau sebenarnya ya. Awalnya nggak mau, tapi dipaksa sama mertuanya, ditekan gitu kan. Kamu sudah nikah, sudah Kristen harus makan gitu kan. Terakhir dia minta tolong sama mamanya dijemput. Cuman kan kita bingung ini istri orang pertama. Iya. Terus yang kedua di Samosir Ya Tahu sendiri. mereka. 98% gitu kan. Betul. Bukan 60, bukan 70, 98. Terus teman-teman inisiatif berangkat ke sana dari Medan, tim dari Medan. Itu 3 kali ya ke situ ya. Iya, Tiga kali. 3 kali Mediasi. 3 kali mediasi. Nyebrang danau itu pakai perahu. Iya, Masya kan nyebrang ke Danau Toba kan. Dapat perlawanan. Iya. Itu dapat perlawanan itu Mereka jelas. nggak terima ya. Nggak terima kan warga situ semua. Iya. Iya kayak tadi itu. Kalian datang rame, Hmm. suaminya mundur. Ini Iya. enggak. Iya. Ya datang, kita kan nggak mungkin kirim 100 orang kan, baik satu mobil gitu kan. Datang udah rame. Iya. Serang mobil, mereka Datang serang bersama.
Selain kampung ya. Datang bersama anggota. Waktu itu dari API nggak banyak personel ya. Nggak mungkin juga kita kirim sampai ke Samosir itu. Koordinasi dengan masjid setempat. Memang kalau Nggak ada masjid di sana, nggak ada. 98% mereka. kalau yang sekali itu berapa orang? Oh, kita ada 20 orang, 20. 3 mobil. 20. Ya ini masih bisa dari Medan naik mobil. Oh, Ya, gitu. karena memang kita, iya dari Medan benar. Kita sebagian tim dari Medan. Karena kan Kita nggak- antisipasi. Kok kita nggak gitu? Bahkan kita bawa pengacara Bawa juga, komposer. ya. Kita bawa lawyer juga. Ya mengantisipasi, ya khawatirnya terjadi bentrok karena mereka lihat ada sedikit. Tapi kalau banyak kan mereka jiper juga kan. Enggak, ini kita mikirnya karena kampung orang. Lu mau kirim 20 orang pun tetap kalah kan. Soalnya itu kampung orang. Oke. Dan 98%. Hmm. Masjid nggak ada. Oh. Masjid itu baru ada berdiri, itu pun bukan di tempat yang kita tuju. Itu Jauh. 3 jam. Waduh, jauh. Masjid terdekat 3 jam nih. Di Pagar Nuruan yang ada masjid. Jadi waktu orang yang kirim di grup saya udah bilang, ini gila ini orang ini. Ini salah-salah tinggal nama nih besok nih bilang kan. Anda ini mukanya gue bilang. Salah-salah bisa tinggal nama. Tes. Berhasil. Berhasil. Saya. Alhamdulillah dia berhasil. Alhamdulillah. Sekarang anaknya udah di sini. Masya Allah. Pertolongan Allah itu nyata kan serius. Berhasil. Soalnya kan mediasi Allah pertama, beri kemudahan ya bang ya. alhamdulillah gitu. Itu anak kalau lagi Keras banget penolakannya. malam hubungi saya. Bawa alat nggak sih lupa? Bang Adi, aku udah mau pulang. Bukan sih dari mereka. Besoknya nggak mau lagi. Kan nggak mungkin. Masya Allah. Nah sekarang si Itu perempuan itu di mana sekarang? di Tangerang. Tangerang. Sekarang kan Udah akhirnya kan dulu pertama ketemu saya Oke. kan mikir, ini ODGJ bisa sembuh nggak? Gitu. Kita kan selama ini kalau lihat case ODGJ itu susah sembuh. Rupanya setelah di Rukia, Ustadz Iwan salah satu yang Rukia ini. Oh iya iya. Ya. Terus mulai normal lagi hidupnya. Sekarang normal dan bisa kerja. Alhamdulillah. Orang tuanya di mana? Tangerang Oh Tangerang. Berarti dikembalikanlah ke orang tua. dikembalikan ke orang tua. Jadi kita urusin caranya secara negara juga kan, karena dengan dia kembali ke Islam kan dipermudah lah untuk caranya. Itu berangkatnya itu jam 12 malam gitu. break dulu yuk, ada. Ini kita break dulu bentar ya. Break dulu Irwan ya. Kita beri Asal besok. Alhamdulillah. Alhamdulillah.